Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Faslun ay hadza faslun. Wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi wa min at-tama'i minhum wa min at-tama'i fihim, fa inna dzalika yahmilu 'ala sukuti 'ala al-batil wa 'ala al-mudahanati fid din. Wajtahid ayyuhal murid, dan bersungguh-sungguhlah, berjuang, wahai orang yang hendak menjadi kekasih Allah, wahai orang yang hendak ma'rifah kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah pada membersihkan hati engkau daripada perasaan takut kepada makhluk dan daripada tamak terhadap mereka. Jadi orang yang hendak dekat dengan Allah, dia harus bersungguh-sungguh membersihkan hati dari pertama takut terhadap makhluk, yang kedua tamak pada mereka, menghendaki apa yang ada pada mereka. Takut jangan, hendak jangan. Fa inna dzalik, maka sesungguhnya yang demikian itu yahmilu 'ala sukuti 'alal batil, membawa atas diamnya terhadap kebatilan. Karena kita takut dengan dia, akhirnya kita diam terhadap kebatilan. Karena dia tamak terhadap makhluk, akhirnya diam terhadap kebatilan. Jadi dua nang dihilangi. Pertama takut, rasa takut terhadap makhluk. Yang kedua tamak atau menghendaki mereka. Karena bila yang dua macam ini ada di dalam hati, kita tidak akan bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan diam terhadap kebatilan. Hendak kita tagur, kedua ini kenapa? Karena kita takut. Hendak kita tagur karena kita berharap awaninya, kedua ini juga menagur. Takut kalau kada dibantunya lagi, kada dibarinya lagi, hendak ditagur. Kenapa? Karena kita tamak terhadap mereka. Makanya orang-orang yang berbuat baik kepada engkau, man barra alaika, orang yang berbuat baik kepada engkau itu sebenarnya mengikat engkau. Nah, karena kita hati berharap kepada makhluk, mereka melakukan kebatilan, kita akan diam. Ini hati-hati orang yang sering dibantu oleh orang lain, sering diberi oleh orang lain, sering diperhatikan orang lain. Apabila ada harapan di hati, tamak kepada mereka, maka kita akan diam terhadap kebatilan mereka. Satu.
Yang kedua, ada rasa takut kepada makhluk, maka kita pun akan diam terhadap kebatilan. Nah, jadi orang yang hendak dekat dengan Allah, hendaklah dia membersihkan hati daripada dua macam. Pertama, takut kepada makhluk. Yang kedua, berharap kepada makhluk. Karena yang dua macam ini akan mencegah kita daripada amar ma'ruf nahi munkar, akan mencegah kita daripada menegur apabila mereka berbuat kebatilan. Ada orang ini membantu kita terus. Ketika dia melakukan kebatilan, kita hendak menegur ngalih. Kalau kada diberinya lagi kaina, nah ini berharap pun makhluk. Jadi hilangkan itu. Berharap kepada makhluk jangan, takut pun jangan. Karena keduanya itu membawa kepada diam atas kebatilan, wa 'alal mudahanati fiddin, dan atas mudahanah, berpura-pura atau berbagus-bagus, berhias-hias di dalam agama. Karena di hati ini ada mengharap kepada makhluk, agama kita pun rusak. Model hendak berbaik-baik di hadapannya supaya seperti orang yang bisa dipercaya, supaya orang tertarik. Kenapa? Karena tamak atau berharap kepada makhluk. Jadi berbaik-baik kayak urusan agama bila di hadapan makhluk tadi, karena ada mengharap. Jadi orang yang ada takut kepada makhluk dan tamak kepada makhluk, sulit mendekatkan diri kepada Allah. Wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf, dan membawa atas memerintahkan dengan kebaikan. Wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf, dan membawa atas meninggalkan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran. Menagur kedua nih, kalau ku dihantamnya takutan. Menagur kedua nih, kalau ku kada membantu lagi kainainya, dua macam itu. Akhirnya kita kada bisa amar ma'ruf nahi munkar. Wa kafa bihi zullan li sahibihi li annal mu'mina azizun bi rabbih la yakhafu wa la yarju ahadan siwah. Dan cukuplah dengan seorang murid tadi kehinaan bagi orang yang takut dan berharap kepada makhluk, dia mendapat kehinaan. Karena bahwasanya orang beriman itu azizun bi rabbih, dia mulia dengan Tuhannya. La yakhafu wa la yarju ahadan siwah, dia tidak takut dan tidak berharap kepada seorang pun selain Allah Ta'ala. Jadi seorang mukmin itu mulia bi rabbih, dengan Tuhannya. Dia tidak takut dan tidak berharap kepada seorang pun selain daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adab kita sehari-hari itu. Jangan ada di hati ini takut dan berharap atau tamak kepada selain Allah. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'rufin min wajhi thayyibin fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi. Dan jikalau sampai kepada engkau oleh seseorang daripada saudara engkau yang muslim,
apabila sampai kepada engkau mereka datang dengan membawa kebaikan, hendak memberi kita sesuatu, min wajhin thayyibin, daripada jalan yang baik. Orang datang, jadi orang nih aku hendak memberi hadiah, nih aku hendak bersedekah, nih aku hendak hibah, macam-macam, hendak memberi kita. Fakhudhu, maka ambil. In kunta muhtajan ilaihi, jikalau engkau berhajat kepadanya. Washkurillaha fa innahul mu'ti hakikatan, dan bersyukurlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah lah yang memberi pada hakikatnya. Kita diberi orang sesuatu yang baik dan kita berhajat, ambil dan bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya yang memberi itu Allah. Washkur man awsalahu ilaika ala yadihi, dan berterima kasihlah kepada orang yang menyampaikan itu kebaikan kepada engkau, ala yadihi min ibadihi, atas tangannya daripada hamba-hambanya. Jadi berterima kasih, bersyukur. Jadi orang diberi rizki itu biasanya ada gembira. Akan tetapi gembira ini ada dua macam. Ada gembira karena mendapat nikmat. Yang kedua, gembira karena sadar Allah yang memberi nikmat. Ada orang gembira karena nikmatnya itu, dapat duit 1 juta, gembira. Kenapa dapat duit 1 juta? Yang kedua, ada orang gembira karena nang memberi itu Allah. Nah ini nang lebih tinggi gembiranya. Sama pada bersyukur nih, sama. Orang dapat nikmat bersyukurnya, cuma gembiranya itu karena dapat nikmat. Ada orang yang bersyukur juga, gembira dapat nikmat. Gembira di mana? Karena nang memberi itu Allah. Senang diperhatikan Allah. Oh Allah nang memberi. Sama kita yang memberi kita ini raja, misal raja yang memberi, meskipun cuma sekedar diberi pena, diberi pulpen, oh, gembiranya kita. Kenapa nang memberi raja? Adapun orang lain memberi kita duit 1 juta, lebih gembira diberi pulpen ini. Kenapa? Nang memberi ini raja. Berarti aku disenangi oleh raja, berarti raja ingat dengan aku. Nah kayak itu juga dengan Allah. Ada orang gembira diberi nikmat karena nang memberi ini Allah, lalu senang. Dan dia akan selalu ingat bahwa yang nikmat ini akan dia anggap sebagai barang yang sangat berharga, sehingga tidak akan dia gunakan kepada yang sia-sia. Nang memberi ini Allah. Mun kita senangnya dapat duitnya itu nang senang. Seperti itu juga takut. Ada orang takut karena siksa, ada orang yang takut kepada Allahnya. Dua macam. Orang takut kepada siksa itu sudah baik, tapi yang lebih baik lagi takut kepada Allahnya. Kalau orang takut kepada siksa, kadang-kadang ketika dia tidak melakukan maksiat, dia merasa aman. Karena ia kadang merasa melakukan maksiat, dia merasa aman. Ini orang takut kepada siksa. Sedangkan orang yang takut kepada zat Allah,
meskipun dia tidak dalam keadaan maksiat, dia tetap takut. Nah ini yang paling tinggi takutnya. Orang takut kepada siksa. Hari ininya kadada melakukan maksiat, inya merasa aman. Nah sedangkan orang yang takut kepada Allah, meskipun dia tidak melakukan maksiat, dia tetap takut terus menerus. Makanya khafullah kama takhafu sabu ad-dari. Takutlah kepada Allah sebagaimana engkau takut kepada binatang buas. Binatang buas itu kada peduli kalau inya marah, kita kada ada salah gin, bisa diterekamnya kita. Binatang buas salah kada salah kita, kalau inya hendak menerekam diterekamnya. Nah orang-orang yang arif billah, dia takut kepada Allah seperti itu, meskipun tidak salah dia tetap takut kepada Allah. Dan jika datang kepada engkau saudara dengan membawa kebaikan dan engkau berhajat kepada kebaikan itu, ambil. Tetapi ingat bersyukur kepada Allah, karena pada hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Wa illam takun laha hajatun ilaihi panzur fa in wajadtal aslaha likalbika akhdahu fakhudhu. Dan jikalau tidak ada bagi engkau hajat kepadanya, orang hendak memberi sesuatu cuma kita kada berhajat, kada perlu kepada sesuatu itu, kan tadi kalau perlu ambil. Sekarang ada orang hendak memberi, orang ini baik kawan kita, cuma kita kada memerlukan. Fanzur, maka pandang. Fa in wajadtal aslaha likalbika, jikalau engkau memperdapati kebagusan, kepatutan bagi hati engkau, maka ambil. Oh kada apa-apa ini, artinya kada merusak hati juga. Amun memiliki ini, hatiku kada bakal rusak, ambil aja. Auraddahu faruddahu biribkin, atau engkau hendak menolak. Misal kita kada berhajat juga, maka tolaklah dengan lembut. Bihaitsu layan kasiru qalbul mu'ti, dengan sekira-kira tidak hancur hati orang yang memberi. Jadi kada boleh juga kita menolak kalau hati sepemberi ini hancur. Kalau hendak menolak juga, maka dengan lemah lembut. Fa inna hurmatal muslim indallah azimah, karena kehormatan orang muslim di sisi Allah itu sangat besar. Allah menyuruh kita menghormati orang. Jadi jangan ditolak kalau hatinya bakal hancur. Memang pada ilmu tasawuf itu ada istilah zuhud dan qanaah. Zuhud berpaling daripada dunia, qanaah menerima apa adanya. Kadang-kadang sesuatu hal yang kita kada perlu kita disuruh menolak, tetapi menolaknya dengan lembut, dan jangan sampai hati orang muslim itu hancur. Seandainya kita tolak hatinya bakal hancur, maka terima, karena kehormatan orang muslim di sisi Allah sangat besar. Jadi kita kalahkan, ambil aja, jangan ditolak. Wa iyyaka waraddal lisyuhrati wal akhdza bisyahwat, dan takuti akan engkau hindari
engkau menolak dengan tujuan kemasyhuran dan hindari mengambil dengan hawa nafsu. Hendak menolak boleh, tetapi jangan sampai tujuan menolak itu supaya jadi masyhur, dikatakan orang zuhud, dikatakan orang qanaah, dikatakan orang wara. Orang hendak memberi ditolak dengan tujuan supaya orang tahu bahwa aku ini wara, supaya orang tahu bahwa aku ini zuhud, supaya orang tahu bahwa aku ini qanaah. Kada boleh dengan alasan itu kita menolak. Seandainya mengambil, jangan mengambil li syahwah, karena nafsu. Jadi takarannya itu aja. Mengambil jangan dengan nafsu, menolak jangan dengan tujuan kemasyhuran. Itu ngarannya menolak dunia karena dunia, bukan karena Allah. Menolak dunia supaya dipadahkan orang apik, sidin tu apik jar. Tujuan di hati berarti menolak dunia, karena kedudukan di hati hamba, supaya dikatakan orang alim, apik, wara, zuhud, lebih baik diterima. Amun tujuannya itu ambil, kan ada kalau kedusah. Kayaknya dikisahkan semalam orang hendak memberi aku duit 100 juta, kutulak aku ke depan lo yuan itu. Orang ini zuhud menolak dunia, tetapi dia tidak zuhud terhadap zuhud itu sendiri. Ada zuhud terhadap zuhud. Ini nang orang kada paham. Ada zuhud terhadap dunia, ada zuhud terhadap zuhud itu sendiri. Jangan dikisahkan. Kalau dia kisahkan, dia zuhud terhadap dunia, dia tolak. Tetapi tidak zuhud terhadap zuhud itu sendiri. Kenapa? Dikisahkannya. Semalam ada orang hendak memberi aku sepeda motor, aku tolak. Semalam ada orang hendak berhadiah awan aku tolak. Bekisah itu ngarannya. Ini tidak zuhud terhadap zuhud itu sendiri. Dan bahkan kadang-kadang tujuannya menolak itu karena dunia juga, supaya dikatakan orang zuhud, supaya dikatakan orang wara, supaya dikatakan orang qanaah. Nah ini kada boleh ada di hati seorang yang hendak menuju Allah. Jadi kalau hendak menerima, terima, jangan dengan hawa nafsu. Hendak menolak, tolak, tetapi jangan tujuan kemasyhuran. Takarannya hati. Kalau ku terima, kayaknya hatiku misal sibuk dengan barang itu, akhirnya ditolaknya. Dan menolak pun dengan cara yang lembut, jangan sampai pecah atau hancur hati orang yang memberi. Wali an ta'khuzahu bisyahwah khairun laka min antaruddahu lisyuhrah bizuhdi wal i'rad anid dunya. Dan sungguh bahwasanya engkau mengambil dengan nafsu itu lebih baik daripada engkau menolak dengan tujuan kemasyhuran, bahwa engkau dikatakan zuhud dan berpaling daripada dunia. Nah seandainya nih ini mengambil gara-gara nafsu, itu bahkan lebih baik daripada menolak cuma tujuannya supaya masyhur dikatakan zuhud. Ambil aja kalau orang beri, asal jangan membuat kita tadi hati kita rusak, hati kita sibuk. Wasadiqu la yaltabisu alaihi amrun, dan orang yang siddiq, orang yang benar, la yaltabisu alaihi amrun, tidak samar, tidak membuat bingung atas dirinya oleh perkara. Orang yang siddiq dia takarannya hatinya sudah.
maka tidak akan bisa membuat samar-samar, membuat ragu-ragu itu perkara. Oh, ini terima ketulak kah? Kayak tadi takarannya, menulak jangan karena dunia, mengambil jangan karena hawa nafsu. Nah, tuh orang yang benar. Dia akan sadar dan tidak akan tertipu karena ukurannya dirinya sendiri. Wala budda ayyaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu. Dan tidak boleh tidak bahwa menjadikan baginya oleh Tuhannya nur, cahaya di dalam hatinya yang dia bisa mengenali dengan itu cahaya sesuatu yang dikehendaki daripadanya. Orang nang sidik inya kada akan tersamar perkara karena di hatinya tuh Allah jadikan nur sehingga ia paham apa nang dikehendaki Allah dengan yang terjadi itu. Oh, dapat ini, inya tahu apa nang dikehendaki Allah sudah. Nah, kesimpulannya pertama, bersungguh-sungguh di hati mengeluarkan rasa takut kepada makhluk dan tamak atau berharap kepada makhluk. Karena orang yang takut dan berharap kepada makhluk itu akan membawa seseorang tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dia akan diam terhadap kebatilan, hendak menagur takutan ada kebatilan, hendak menagur nang melakukan kebatilan ini nang rajak memberi duit. Lalu kedua nih, nah jadi jangan berharap, jangan takut. Yang kedua, apabila ada orang membantu memberi kita dan kita berhajat, ambil aja dan bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya nang memberi itu Allah. Dan berterima kasih juga kepada orang yang menyampaikan itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Nang nyata kelihatan aja memberinya kan dia bisa berterima kasih. Nah, jadi dalam agama kita dituntut tetap berterima kasih kepada orang yang memberi. Meskipun tadi pada hakikatnya yang memberi rezeki siapa? Allah. Cuman agama tetap menuntut berterima kasih kepada orang yang menyampaikan itu. Kenapa? Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa juga berterima kasih kepada Allah. Manusia yang nampak hajanya kada berterima kasih, apalagi Allah yang kada nampak. Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia pun tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Nah, jadi yang sedikit syukuri. Paslun ay hadza paslun. Wa min adarri syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafat wastiyakuhu ilal karamat wa khawarikil adat wa hiya la tazharu lahu madama mustahiyan li zuhuriha li annaha la tazharu illa ala yaddi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliba. Kemudian lagi sepaling berbahaya, ini nasihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini menjadi wali kutub 60 tahun. Dan sepaling berbahaya, sepaling bermudarat
atas orang yang hendak menuju Allah, orang hendak jadi kekasih Allah, orang hendak menjadi wali Allah. Paling berbahaya talabuhu lil mukasyafat wastiyaquhu ilal karamat, menuntutnya dia bagi kasyaf, dibuka akan rahasia. Inya hendak diberi Allah kasyaf supaya bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa mengetahui isi hati orang, supaya mengetahui masa akan datang. Ini amalan, ibadah, cuma tujuannya supaya diberi kasyaf. Wastiyaquhu ilal karamat, dan sepaling berbahaya lagi kepada murid, istiyaquhu ilal karamat, menghendaki memiliki karamat. Beribadah tujuannya kasyaf, beribadah tujuannya diberi karamat. Wa khawarikil adat, dan khawarikul adat, menyalahi perkara-perkara yang menyalahi adat. Misal orang mulai sini ke Banjar tuh 15 jam, ini salangkah aja ke Banjar, nah tuh khawarikul adat ngarannya. Karamat tadi juga. Orang yang hendak menuju Allah paling bermudarat, paling berbahaya apabila di hatinya disertai dengan menuntut karamat, menuntut supaya kasyaf, menuntut supaya hawarikul adat. Lain pada orang nih, bisa terbang, bisa membagi awak menjadi 7, bisa bakaramat. Beribadah tujuannya supaya kasyaf, beribadah supaya tujuannya ada biji karamat, beribadah supaya memiliki hawarikul adat, kada boleh. Wahiyya la tazharu lahu madama mustahiyan li zuhuriha, dan yang demikian itu karamat tidak akan lahir, tidak akan muncul baginya selama dia berkeinginan supaya karamat itu muncul. Inya hendak bakaramat di hati, selamanya kada akan bakaramat. Di hatinya hendak kasyaf, selamanya kada akan kasyaf. Di hatinya hendak memiliki keistimewaan yang bisa menyalahi adat, selamanya kada akan bisa. Kenapa? Di hatinya kepingin. Li'annaha, karena bahwasanya karamat, mukasyafat, hawarikul adat la tazharu illa ala yadi man yakrahuha, tidak akan muncul melainkan di tangan orang yang tidak menyukainya. Wala yuriduha ghaliba, dan tidak mengingininya kebanyakan. Jadi karamat itu hanya akan muncul bagi orang yang memang kada menghendaki itu karamat. Karena tujuannya Allah. Kasyaf itu kada akan muncul di hati orang yang menghendaki kasyaf. Dia hanya akan muncul ketika orang itu tidak senang itu kasyaf. Karena tujuannya Allah, bukan kasyaf. Nah, kayak itu juga hawarikul adat. Wa qattaqa'u litawaifa minal maghrurin, dan kadang-kadang terjadi itu bisa hawarikul adat litawaifa minal maghrurin, bagi kelompok-kelompok orang yang tertipu, istidrajan lahum, sebagai lanjuran bagi mereka. Karena saking hendaknya inya beribadah ini, beribadah itu, tujuannya kasyaf, dinanjur Allah supaya inya terhenti menuju Allah. Nyerame di kasyaf tadi aja,
akhirnya kada sampai kepada Allah. Kadang-kadang karena ia sangat kepinginnya, berdoa terus supaya kasab, berdoa terus supaya memiliki hawarikul adat, keistimewaan, akhirnya dilanjur oleh Allah. Ini jar Allah, lain aku sudah tujuannya. Akhirnya diberi, cuma tujuannya untuk menjauhkan dia dari Allah. Ya jadi penambahan akhirnya. Asalnya ini menuju Allah juga, beramalan ini, berzikir juga, beribadah juga, cuma tujuannya supaya kasab, bakaramat, supaya jadi wali, ini. Bukan karena Allah. Minta terusnya supaya kasab, supaya bakaramat, supaya hawarikul adat. Akhirnya diberi Allah. Cuma tujuannya supaya jangan sampainya kepada Allah, karena tujuan yang dikehendaki di hatinya bukan Allah. Nah, akhirnya batu berpandah, tumbuhan berbicara, ujar tumbuhan, wahai si bulan, aku untuk menyembuhkan penyakit ini, aku untuk menyembuhkan penyakit ini. Akhirnya bisa mengetahui nang gaib-gaib, misal isi hati orang, atau macam-macam. Pian nih karena ini penyebabnya, jadi penambahan akhirnya. Kada sampai kepada Allah, diberikan Allah istidraj, lanjuran, wabtilaan dan ujian, lida'fatil mu'minina minhum, lida'afatil mu'minina minhum, wahiyya bihaqihim ihanatun, dan dia pada hak mereka, pada kenyataan mereka, ihanatun, adalah penghinaan dari Allah. Karena kadang menghendaki Allah hanya beribadah, diberi, tapi ihanatun, penghinaan. Akhirnya jauh nyawan Allah, didatangi orang terus, kayaknya dibawa orang ke sana, nang dahulu bakal luat tengah malam bangun, nang dahulu di masjid, nang dahulu di sajadah, kada, ya ini mau urusi orang aja lagi. Duit dapat terus, asaraminya, dihormati orang, diperlukan orang, nah jauh dari Allah. Padahal inya menyangka itu karamat, inya menyangka itu hawarikul adat, padahal wahiyya fi haqqihim ihanatun walaisat karamatin, dan bukanlah itu sebenarnya karamat, lain, lanjuran aja itu. Bisa melihat alam barzah aja, bisa melihat orang yang sudah mati, itu lanjuran aja itu, dan bisa menyesatkan orangnya lainnya. Makanya tadi ihanah itu bentuk penghinaan Allah. Jadi pian jangan heran orang bisa ini, bisa itu, padahal orangnya bisa kada sembahyang, itu istidraj. Itu bisa sihir. Walaisat karamatin, dan bukanlah itu karamat. Innama takunu karamatin idza zaharat ala ahlil istiqamah, hanya saja adalah karamat itu dianggap karamat idza zaharat ala ahlil istiqamah, apabila itu muncul dari diri orang yang istiqamah kepada Allah, itu karamat. Karena karamat yang paling hebat itu istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Kenapa? Allah bisa memberikan karamat hawarikul adat itu kepada walinya, juga bisa kepada bukan walinya. Allah bisa memberi orang bisa terbang, bisa diberi Allah kepada walinya,
Bisa juga Allah beri kepada tukang sihir, bisa Allah beri kepada setan, jin. Orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas banyu. Bisa Allah beri kepada kekasihnya, bisa juga Allah beri kepada selain kekasihnya. Orang berjalan di atas banyu, kadang-kadang tukang sihir bisa, dukun bisa, jin bisa, wali pun kadang bisa berjalan di atas banyu. Tapi istiqamah hanya Allah beri kepada kekasihnya. Orang kawa sembahyang setiap malam ini 100 rakaat terus menerus, itu 100 rakaat terus menerus istiqamah ini lebih baik daripada karamat. Kenapa? Allah hanya akan memberikan istiqamah kepada orang yang ia cintai. Orang selain kekasih Allah kada akan bisa sembahyang 100 rakaat ini terus menerus. Kalau bisa terbang, bisa aja Allah beri kepada tukang sihir. Bisa terbang, bisa Allah beri kepada walinya. Tapi sembahyang 100 rakaat setiap malam, kada akan Allah beri kepada tukang sihir, kada akan Allah beri kepada orang yang diistidraj. Orang bisa melipat tempat. Wali Allah itu ada ngarannya Ashabul Khutwah. Makamnya itu apa? Karamatnya itu Ashabul Khutwah, bisa melipat tempat. Ngarannya Toyul Makan. Artinya bisa sekejap ke Banjar, sekejap ke Mekah, sekejap ke Libanon, sekejap ke Iran. Tapi Allah juga bisa memberikan itu kepada selain kekasihnya. Tukang sihir bisa juga, kadang sekejap aja, dajjal sekejap aja. Tapi kalau membaca Quran setiap hari sajus terus menerus, itu kada akan Allah berikan melainkan hanya kepada kekasihnya. Kada mau kepada tukang sihir, orang kena istidraj, kada mau. Nah jadi apabila ada karamat itu muncul namun dari orang yang istiqamah terus menerus kepada Allah, itu baru karamat. Kalau muncul dari orang-orang nang magrurin, orang-orang nang tatipu tadi, nah itu lain karamat tetapi istidraj ngarannya. Fa in akramakallah ayyuhal murid bi syai'in minha, maka apabila Allah memuliakan engkau wahai orang yang hendak menuju Allah dengan sesuatu daripada karamat, fahmadhu subhanahu alaihi, maka pujilah Allah Ta'ala atasnya. Wala takib, tapi jangan terhenti di situ. Apabila Allah memberi karamat tadi, Allah memberi kasyaf, Allah memberi hawarikul adat, alhamdulillah, puji kepada Allah. Wala takib ma'ama zahara laka, tetapi jangan berhenti, jangan tersetup di situ beserta sesuatu yang muncul bagi engkau. Wala taskun ilaihi, dan jangan cundrung hati, jangan senang hati atasnya. Ternyata kita diberi juga oleh Allah kasyaf, jangan senang kepada itu. Dan jangan terhenti beserta sesuatu yang muncul bagi engkau. Tiba-tiba hendak berwudu, banyu nang dalam tadi naik. Wah, berarti bakaramat nih aku min karamatihi nih. Jangan gembira itu. Tiba-tiba terbuka, isi hati orang tahu, atau bila nang nyaman tuh bila mencaluk duit ada, nah ini nang nyaman karamatnya, mencaluk ada, ada. Nah, jangan terhenti di situ. Jangan merasa puas, merasa cukup.
wala taskun ilaihi, dan jangan engkau cundrung hati kepadanya. Karena banyak tadi orang nang terhenti di situ. Asalnya orang ini bahaluat, imbah dibari ini rame. Innama takunu karamat. Apa? Waktumhu, dan sembunyikan dia. Walatu hadis bihinas, dan jangan engkau ceritakan dengannya kepada manusia. Jangan dikisahkan. Kenapa? Idza kana satrul aurati wajib, fasatrul hususiyati aujab. Idza kana satrul aurati wajiba, apabila menutup aurat itu wajib, fasatrul hususiyati aujabu, maka menutup keistimewaan yang diberi Allah itu lebih wajib. Nah, jadi sembunyikan dan jangan terhenti di situ. Ini ujian Allah aja, mun terhenti berarti tujuannya lain Allah. Ampih bahluat, ampih berzikir, rame melayani orang aja lagi. Ingat situ dahulu. Sedikit lagi. Fa illam tazhar laka minha syai'un fala tatamannah wala ta'safu ala faqlihi, dan apabila tidak muncul juga beribadah kepada Allah ini itu, ada muncul juga keramat. Fala tatamannah, jangan engkau cita-cita itu keramat. Jangan hendak-hendaki, jangan mencita-citai. Wala ta'safu ala faqdih, dan jangan sedih atas ketiadaannya. Lihat situ dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami ingatkan bahwa besok kita kembali melakukan zikir berjamaah, zikir 7 laksa. Jam 8 memakai baju putih. Jadi ajak aja keluarga semua, anak, bini, suami, tetangga, supaya banyak nang kita hadiahkan pahalanya itu kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan itu dihitung kayaknya kita 500, karena minggu kayaknya 1000 sudah kita, minggu kayaknya 1500 sampai kita 70.000. Mudah-mudahan jangan dimatikan kita sebelum mencapai 70.000. Amin ya rabbal alamin.